Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 April berjudul makhluk yang mengenal dirinya. Makhluk yang mengenal dirinya. Saudara, hanya makhluk manusia yang memiliki kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri dan kemampuan menentukan keadaannya. Makhluk lain tidak memiliki kemampuan ini. Belajar mengenal diri dan memahami bagaimana seharusnya menjadi manusia yang sesuai rancangan penciptanya. Ini sama artinya dengan usaha memanusiakan manusia. Sebab kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita melihat kehidupan manusia hari ini, sebenarnya saudara, keadaan manusia hari ini adalah keadaan manusia tidak seperti rancangan semula. Manusia hari ini adalah produk gagal. Tentu kegagalan ini bukan karena penciptanya, tapi karena manusia itu sendiri. Karena manusia diberi kehendak bebas dan manusia harus memutuskan atau memilih. Kerusakan produk ini dimulai dari Adam dan Hawa yang tidak menuruti kehendak Allah. Manusia yang dikehendaki Allah adalah manusia yang memiliki gambar diri seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau manusia belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki Tuhan, berarti ia belum menjadi manusia yang ideal menurut Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, tentu Tuhan telah membuat rancangan model manusia yang diinginkannya. Tidak mungkin manusia diciptakan Allah tanpa dirancang terlebih dahulu. Seperti yang kita baca dalam Alkitab di Kejadian 1:26, penciptaan manusia itu dimulai dari sebuah musyawarah. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan musyawarah, saudaraku. Allah tentu merancang di sini. Manusia diciptakan dalam keadaan bisa menentukan nasib dan masa depannya. Manusia memiliki kehendak bebas. Inilah keadaan manusia yang diciptakan dengan kemampuan menentukan nasib atau keadaan sendiri. Keadaan inilah yang membuat manusia memiliki keputusan dan pilihannya sendiri. Dan ternyata manusia memilih menjadi produk yang gagal. Dia lebih memilih suara yang bukan dari Allah. Dia memilih pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Artinya apa yang baik dan jahat dari persepsi yang bukan dari Allah. Dan manusia merusak dirinya sendiri. Manusia merusak gambar dirinya yang mestinya indah sesuai rancangan Allah. Manusia tidak menjadi manusia seperti yang dirancang Tuhan. Selain mengenal dirinya sendiri, manusia juga mampu merubah diri dan mengubah keadaan sekelilingnya, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita belajar mengenai gambar diri, hal ini dimaksudkan agar kita bukan saja mengenal diri kita sendiri, tetapi juga mengusahakan agar kita menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan yang menciptakan manusia.
Dan manusia yang diciptakan Tuhan ini manusia yang mampu mengubah keadaan. Apakah menjadi positif atau negatif? Keadaan diri kita dan keadaan lingkungan kita, baik manusia maupun alamnya, tergantung kita. Allah memberi kehendak bebas manusia untuk menentukan keadaan dirinya, alam sekitarnya, dan sesamanya. Artinya memberi pengaruh terhadap sesamanya. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Bagaimana bersosialisasi dengan orang di sekitar kita sebagaimana seharusnya. Dan bagaimana mengelola alam semesta ini sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku sekalian, semua orang pasti memiliki konsep gambar diri di dalam hidupnya dan harapan atau cita-cita bakal menjadi apa dirinya nanti. Hal ini harus dipersoalkan di hadapan Tuhan. Hal ini harus dibawa ke hadapan Allah. Dari seluruh sikap hidup seseorang, apa yang dihasrati dan cita-citanya nampaklah konsep gambar dirinya. Sulitlah seseorang menyembunyikan konsep gambar dirinya di mata manusia lain. Di sini sebenarnya gambar diri seorang akan sangat mudah terbaca oleh sesamanya. Berkenaan dengan hal ini, maka Tuhan Yesus berkata bahwa dari buahnya kita mengenal seseorang. Dari seluruh tindakan hidup seorang, nampak peta hidup orang itu. Gambar diri seorang juga tidak bisa dipisahkan dari pemahamannya mengenai kehidupannya. Konsepnya mengenai kehidupan yang dimiliki seorang sangat mempengaruhi dan menentukan gambar dirinya itu. Ide-ide yang diserap seseorang akan menjadi pemikiran dan pemikiran menjadi konsep. Konsep yang dimiliki merupakan substansi dari jiwa yang membangun gambar diri. Misalnya, kalau seseorang menganggap bahwa nilai tertinggi kehidupan adalah harta, maka ketika memiliki banyak harta, ia merasa dirinya sukses atau terhormat. Kalau ia miskin, maka ia merasa diri gagal. Ini bisa membuat orang minder. Nah, makanya orang memburu kekayaan untuk menjadi sosok orang kaya. Sebab baginya menjadi orang kaya adalah bentuk keberhasilan kehidupan. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, maka kebenaran itu membangun konsep gambar diri yang benar menurut Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Bisa menjadi apa setiap individu menurut dia. Dan ini merupakan satu hal yang harus dimiliki setiap orang percaya. Sebab ketika dia belajar gambar diri yang benar, maka dia akan bisa merubah dirinya itu seperti konsep yang dia miliki. Dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia juga bisa berperan atas alam semesta. Saya berharap saudara sekalian dengan apa yang saya kemukakan ini, saudara-saudara sekalian bisa memahami, bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saya yakin ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudaraku. Supaya kita bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan dengan benar. Ini karunia. Kalau sampai kita bisa mengenal Allah yang benar, Tuhan Yesus juru selamat kita, dan mengarah terus kepada kehendak Tuhan tersebut. Kiranya, saudaraku sekalian, kebenaran ini memberkati saudara-saudara semua. Sola Gracia.